Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad ya. Kebetulan saya tadi buru-buru ternyata lupa bukunya di rumah. Sudah sampai sini baru ingat. Jadi terakhir kita sudah sampai bab la yusammiyar rajulu abah wa la yajlisu qablah wa la yamshi amamah. Bab seseorang tidak boleh atau jangan memanggil ayahnya dengan namanya, dan jangan duduk sebelumnya, dan jangan jalan di depannya. Ini ya, ini hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata kepada seorang, jangan engkau memanggil ayahmu dengan namanya, jangan berjalan di depannya, dan jangan duduk sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Wah, ada yang kelewat di sini. Ini Sahih Adabul Mufrad, bukan Adabul Mufrad. Nah, judulnya gini Bapak. Babu hal yukanni abah, bab apakah seseorang boleh memanggil ayahnya dengan nama kunyahnya. Nama kunyahnya nama yang kata ada abunya, misalkan Abu Abdurrahman. Biasanya nama kunyah itu diambil dari nama anak pertama. Misalkan seorang punya anak misalkan 3, Abdullah, Abdurrahman, misalkan Muhammad. Anak pertama misalkan anggap Muhammad, yang kedua Abdullah, ketiga Abdurrahman. Berarti orang ini nama kunyahnya Abu Muhammad, diambil dari nama anak pertama. Nah, ini namanya kunyah. Dan nama kunyah ini merupakan nama penghormatan. Jadi kalau seseorang dipanggil dengan nama kunyahnya, itu kalau menurut orang Arab adalah penghormatan. Jadi orang Arab itu kalau memanggil orang itu bukan dengan namanya kalau untuk menghormati, tapi dengan nama kunyahnya. Wahai Abu Muhammad, wahai Abu. Nah, begitu. Nah, ini kalau seseorang manggil orang lain. Lantas bagaimana kalau seseorang memanggil ayahnya dengan nama kunyahnya? Jadi judul bab sekarang, apakah seorang anak boleh memanggil ayahnya dengan nama kunyahnya? Kalau memanggil orang lain dengan nama kunyah boleh tidak? Boleh, bahkan itu penghormatan. Tapi kalau ayah sendiri bagaimana? Di sini berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qal akhbarani Yunus ibn Yahya bin Nubatah an Ubaidillah ibn Mauhab an Syahr ibn Haushab qal kharajna ma'a ibn Umar faqala lahu Salim as-salatu ya Aba Abdurrahman. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Syaibah. Ia berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yahya bin Nubatah dari Ubaidullah bin Mauhab dari Syahr bin Haushab. Ia berkata, kami pernah, Syahr bin Haushab ini seorang tabi'in. Ia berkata, kami pernah keluar bersama Ibnu Umar. Bersama Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi. Maka Salim, anaknya, berkata kepada Abdullah bin Umar, "Salat wahai Abu Abdurrahman." Abu Abdurrahman ini nama apa? Nama kunyahnya siapa? Abdullah bin Umar. Anaknya Salim memanggil ayahnya, "Salat wahai Abu Abdurrahman." Nah, di sini Salim anak memanggil ayahnya dengan nama kunyahnya. Nah, ini menunjukkan bolehnya seorang anak memanggil ayahnya dengan nama kunyahnya. Tapi sayangnya Bapak, hadisnya lemah ya. Ini pertama ya. Kita baca hadis berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari, qala Abu Abdillah, yakni Al-Bukhari. Abu Abdillah maksud Imam Bukhari berkata, haddatsana ashabuna an Waqi' an Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar qala lakinna Abu Hafsin Umar qada. Kata Imam Al-Bukhari, teman-teman kami menceritakan kepada kami dari Waqi', dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.
Ia berkata, akan tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan begini. Di sini Ibnu Umar menyebutkan nama kunyah siapa? Bapaknya itu Umar, Abu Hafs. Nah, di sini boleh menyebut ayah dengan nama kunyah. Kalau yang tadi, yang Salim memanggil ayah dengan nama kunyah, sama tidak Bapak? Beda. Kalau yang satu manggil, wahai Abu ini, bapaknya dengan nama kunyah. Kalau yang kedua nggak memanggil, cuma dia berkata, Abu Hafs Umar berkata begini. Dan Abu Hafs itu nama kunyahnya Umar. Nah, jadi gimana nih? Bisa kita simpulkan, kalau kita menceritakan tentang ayah kita, lalu menyebutkan nama kunyahnya, itu diperbolehkan. Misalkan nama kunyah ayah saya bukan Abu Muhammad. Abu Muhammad telah menyampaikan kepadaku gini. Padahal Abu Muhammad itu siapa? Ayah saya. Itu boleh. Nah, lantas bagaimana kalau memanggil ayah dengan nama kunyah? Misalkan bapak saya nama kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad, Abu Muhammad, tolong sini. Boleh tidak? Tadi kan ada riwayat dari Salim, dia manggil ayahnya Ibnu Umar dengan Abu Abdirrahman. Tapi sayang riwayatnya lemah. Maka Bapak, perlu kita ketahui ini pembahasan, mohon sabar, ada rincian Bapak ya. Setelah saya lihat permasalahan memanggil ayah dengan nama kunyah, bahkan dengan nama sendiri, ternyata Bapak ada rincian. Saya baru baca tadi menjelang berangkat ke sini, makanya sampai lupa bukunya. Jadi begini Bapak, kan kita sudah tahu pada pertemuan sebelumnya Abu Hurairah pernah berkata kepada seorang, jangan kamu manggil ayahmu dengan menyebut namamu, ya tidak? Nah ini kan, nah ini berarti larang kita manggil ayah kita dengan namanya. Misalnya namanya Fulan, Fulan, misalnya Muhammad, Muhammad, Zaid, Zaid. Nah ini nggak boleh. Artinya dilarang oleh Abu Hurairah. Cuman pertanyaannya, larangan ini hukumnya apa? Apakah haram, atau sifatnya makruh, atau sekedar bimbingan? Nah, ternyata Bapak-Bapak setelah saya baca, dan ini amanah ya, harus saya sampaikan nih. Setelah saya baca fatwa para ulama, Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syinqiti, dirinci. Artinya gini, kalau seorang memanggil nama ayahnya atau nama kunyahnya ya, dan ayahnya tidak suka, apalagi marah, maka hukumnya haram. Itu termasuk durhaka. Karena apa? Segala sesuatu yang membuat orang tua tidak suka atau marah itu namanya durhaka. Termasuk apa? Manggil dirinya dengan namanya, nggak disebutkan ayah, tapi misalkan namanya Zaid, Zaid atau Muhammad. Nah, kalau orang tuanya marah dengan itu atau tidak suka, maka ini hukumnya haram, durhaka. Jelas Bapak ya? Ini pertama, kalau ayahnya tidak suka, atau kata Syekh Utsaimin, ayahnya suka, ayahnya biasa saja, tapi menurut masyarakat itu aib, maka itu pun nggak boleh. Ini rincian pertama. Kedua, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau orang tuanya ridho dipanggil dengan namanya atau dipanggil nama kunyahnya? Maka kata dua syekh ini, ya termasuk tiga juga, kalau memang orang tua itu ridho dipanggil dengan namanya saja, bukan disebutkan bapak, ayah. Kalau dia ridho dipanggil dengan namanya saja, maka dalam hal ini boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada larangan yang jelas dan tegas dalam Al-Quran dan hadis. Adapun perkataan Abu Hurairah berkata kepada orang itu, kepada seorang, jangan kamu manggil nama ayah, jangan manggil ayahmu dengan namanya. Ini larangan yang sifatnya bimbingan atau adab. Bukan larangan yang artinya kalau kamu lakukan ini berarti haram, enggak. Jelas Bapak ya? Jadi memanggil orang tua kita ayah atau ibu dengan namanya, jadi kita simpulkan, kalau orang tua, ibu dan ayah itu tidak suka dipanggil dengan namanya, maka hukumnya apa? Haram. Itu durhaka. Tapi kalau ayah dan ibu tidak marah, biasa saja, ridho, bahkan senang mungkin, maka hukumnya tidak haram, melainkan mubah. Saya katakan mubah boleh, tapi yang lebih baik apa? Panggil dengan
Dengan apa? Dengan kata ayah, ibu, dan semacamnya. Jelas Bapak? Dengan ini selesai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut bab baru. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.